Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kelangkaan LPG ini semakin menggelora protesnya hingga Menteri Bahlil Lahadalia pun secara langsung di lapangan dikritik oleh salah seorang konsumen yang sedang mengantri. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut dan untuk memberikan solusinya, kita akan membahasnya dengan Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hanif, mengapa pemerintah begitu yakin tidak ada kelangkaan? Sementara kenyataannya warga sudah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilo. Dan bagaimana pengaruh penetapan aturan baru yang membatasi penjualan gas melalui pengecer terhadap masyarakat yang kesulitan untuk mengaksesnya? Ya, ini sekali lagi ini bisa dipicu oleh beberapa faktor ya. Jadi kalau terkait dengan kelangkaan itu, apakah memang benar ya produksi LPG itu berhenti sehingga tidak ada barangnya, sehingga itu di pasaran juga langka, atau memang sengaja itu terkait dengan distribusi ini dihambat ya, sehingga hanya tersalur ke beberapa agen ya, ataupun juga itu terbatasi sampai ke tangan end user yakni rakyat. Nah, ini yang juga menjadi keluh kesah kita semuanya bahwa gas yang sesungguhnya itu harusnya bisa dinikmati oleh rakyat ya. Ternyata juga ada di beberapa daerah itu kelangkaan-kelangkaan kan gitu ya. Dengan aturan-aturan yang memang ternyata apa? Nanti akan kita kaji lagi, akan kita bahas lagi, kita siapkan aturannya. Jika sepertinya ini telur dadar yang belum matang gitu ya. Ya, tapi sudah dilempar kepada publik ya. Banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang itu juga sangat mengenaskan ya. Ada ibu-ibu yang antri kemudian meninggal. Nah, ini di luar faktor yang lain ya terkait dengan kodok seorang ibu tersebut ya. Namun sekali lagi ini kita juga mengingatkan penguasa di negeri ini janganlah membuat kebijakan yang itu menyulitkan rakyat. Kalau rakyat itu dibuat sulit, nah nanti para penguasa itu juga akan sulit sendiri ya. Kan mikir lagi ya, membuat alasan dan juga aturannya. Ya, sementara selama ini rakyat juga mau membayar dengan harga yang berapapun ya karena memang ini terkait dengan kebutuhan energi ya. Nah, itu seperti itu Mas Nal. Nah, Bung Hanif, apa alasan pemerintah tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa banyak warga yang belum terdaftar di pangkalan resmi untuk membeli gas LPG, Bung Hanif? Ya, ini sebetulnya mindset yang kurang tepat ya dari sisi pemerintah ya kan gitu ya. Masa kita membeli LPG ini harus pakai KTP gitu ya. Kemudian rakyat itu tidak akan sebegitu rupanya gitu ya. Apalagi rakyat kelas bawah ya. Kan tidak mungkin rakyat akan memborong 100 tabung LPG. Buat apa itu ya? Ya Hmm. kan? Oh, mereka juga tidak menjual lagi kan begitu ya. Karena mereka sebetulnya rakyat ini kan untuk kebutuhan harian gitu ya. Ya, paling mereka punya satu atau dua tabung. Ya, itu kan kalau apa, rumah tangga ya. Beda lagi kalau memang itu UMKM atau usaha tertentu yang memang butuh beberapa tabung. Misal eh, warung, restoran, dan sebagainya. Nah, itu kan hal yang lain. Tapi kalau ini akses kepada distribusi gas LPG 3 kilo kepada rakyat terhambat ya maka yang terjadi adalah kekacauan kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah sendiri kan tidak mempertimbangkan bahwa ini apakah kebijakan ini memberatkan rakyat atau tidak kan gitu ya. Nah, kalau pemerintah sendiri cobalah pemerintah itu menjadi rakyat. Seandainya mereka itu rakyat biasa kemudian diuji coba dengan kebijakan seperti itu pasti dia akan mengeluh ya. Makanya ndak heran kalau ada rakyat yang kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu itu juga diingatkan oleh rakyatnya ya. Pak Bahlil seperti itu yang membuat aturan ya terkait dan ternyata kan aturan-aturan itu juga dibatalkan lagi ya oleh Presiden Prabowo. Nah, ini saya juga melihat adanya ketidaksinkronan ya antara atasan dengan bawahan ya. Dan sekali lagi jangan sampai ini ada unsur politisasi gitu ya. Seolah-olah nanti ada yang menjadi apa? Satu sisi itu sebagai kayak tersangka ya. Ini dijadikan bahan kesalahan, satu sisi jadi pahlawan kan begitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu karena ini sekali lagi adalah kebijakan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Dan sekali lagi saya ingatkan jangan menyengsarakan rakyat. Ya, ingat
ya, eh, pertanggungjawabannya itu berat. Seperti itu, Mas. Ya, mengapa distribusi gas LPG dianggap menyimpang dan apakah kebijakan baru ini benar-benar mengatasi masalah tersebut atau justru semakin memperburuk? Ya, eh, kalau kita cermati bersama ya sebetulnya problem dari akses ya energi ataupun yang lain khususnya di ekonomi itu kan sebetulnya bukan masalah terkait dengan produksi ya, tapi terkait dengan masalah distribusi ya. Apakah betul distribusi ini nyampe kepada rakyat? Nah, ini kalau kita ambil contoh dari gas LPG ya tentunya. Nah, terkait dengan itu kenapa diduga ada penyimpangan-penyimpangan? Nah, bahkan ada yang juga dioplos kan begitu ya. Sekali lagi atau juga pengurangan yang itu sebenarnya nggak sampai 3 kilo dan itu pun juga terjadi di tengah-tengah kita. Nah, sayangnya solusi atau kebijakan yang diambil itu tidak mengurai masalah tersebut gitu loh. Malah memperburuknya. Jadi rakyat yang sebetulnya jujur-jujur saja ya, mereka itu mau membayar dengan harga berapapun ya. Kemudian ada sekelompok orang atau oknum lah kalau kita katakan ya itu mengoplos ya kemudian menimbun dan sebagainya. Nah, kemudian langsung itu kebijakan itu muncul hanya demi itu kan yang di apa menjadi akses buruk atau dampak buruknya kan kepada masyarakat secara meluas kan begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan energi dari dan juga distribusi energi kepada di negeri ini masih apa belumlah baik ya kalau kita katakan masih amburadul kan gitu ya. Bahkan Menteri Bu Sri Mulyani ini kan kaget dengan harga segitu LPG. Sebenarnya kan nggak segitulah. Ini eh, menunjukkan apa kok bisa gitu loh. Sekelas menteri saja kaget dengan harga segitu gitu loh. Nah, apakah mungkin beliau ya tidak membeli LPG sendiri karena mungkin dikirim atau ada pembantunya kita kan nggak tahu ya. Tapi sekali lagi kami harapkan para penguasa khususnya di rezim Pak Prabowo ini adalah mempunyai empati dan juga simpati kepada rakyat. Rasakan penderitaan rakyat itu ya. Jangan sampai rakyat dibuat susah. Itu saja pesan saya. Ya, Bung Hanif, apa dampak nyata dari kebijakan baru ini terhadap masyarakat miskin yang mengandalkan gas LPG bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari, Bung Hanif? Ya banyak hal yang akan terbengkalai, khususnya kebutuhan sehari-hari terkait dengan makan, ya kan? Nah, kalau mereka tidak mendapatkan LPG, terus mau makan apa? Atau dulu kita pakai gas, kemudian beralih dikonversi ke LPG, gas cair dulu ya. Lalu dikonversi LPG, kita beralih ke LPG. Nah, sekarang LPG-nya dibatasin, kan gitu ya. Terus mau pindah apa lagi, kan gitu ya. Mau pindah lagi ke kayu bakar ya. Atau mau pakai kompor listrik yang apa harganya juga terkait dengan tuh apa tarifnya juga dan sebagainya kan juga mikir rakyat kecil itu ya. Nah, ini yang sekali lagi akan sangat berdampak kan gitu ya. Nah, sekali lagi kalau mindset kita terkait dengan energi ya, terkait dengan gas ini kan yang kita sayangkan kadang-kadang oh ini subsidi berarti untuk rakyat miskin, yang lain itu tidak subsidi. Lah ini kan kadang-kadang apakah betul pemerintah itu memsubsidi atau jangan-jangan itu rakyat malah membeli dengan harga tertentu gitu loh ya. Ya, nah ini yang tidak pernah jujur penguasa kepada rakyatnya itu kan gitu ya. Nah, yang kedua juga kalau rakyat yang katakan miskin ya, sekali lagi dalam memenuhi kebutuhan sehari tentang LPG ya juga tentu akan ya menimbulkan dampak yang buruk ya. Eh, Khususnya kalau terkait dengan makanan yang biasanya direbus ya atau digoreng kemudian ternyata LPG tidak ada terus mau dimakan mentah-mentah begitu aja ya makan ikan mentah ya bagaimana mungkin menanak nasi masih ada rice cooker ya tapi kalau yang sudah digoreng direbus dan sebagainya ya nah ini yang juga malah mempersulit rakyat itu sendiri dan yang ketiga bahwa eh, ini juga nanti akan memperburuk ya kepercayaan rakyat kepada penguasa. Jadi kemarin gelaran Pilpres mereka berharap kepada pemimpin baru. Ternyata dengan adanya kebijakan baru ini malah rakyat sudah tidak memiliki harapan. Seperti itu, Mas. Nah, Bung Hanif, apakah solusi yang diajukan oleh pemerintah ini lebih menguntungkan para pengecer dan pengusaha atau justru menyusahkan konsumen akhir yang paling membutuhkan gas bersubsidi, Bung? Ya, makanya mata rantai distribusi ini kan harus jelas ya.
ya dari mana dulu misalnya dari Pertamina, kemudian ke mana kepada agen, ya, lalu kepada pengecer, ya, pengusaha. Dan sekali lagi semua ya akan susah ya. Contoh kalau dibatasin ya, ya para pengecer atau pengusaha itu nggak dapat kiriman LPG misalnya karena kelangkaan ya. Ya otomatis yang nanti end user konsumen akhir itu yang tentu yang paling dirugikan sekali lagi kan begitu. Nah, karena mereka lah yang eh, apa membutuhkan itu ya karena jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah pengecer dan pengusaha ya. Kan ini kan semua ini kan akan saling berkaitan gitu loh ya. Jadi terkait dengan rantai distribusi ini. Makanya persoalan ekonomi yang paling krusial itu ya masalah distribusi sebetulnya. Nah, kebanyakan orang karena nggak bisa mengakses sesuatu benda atau barang ya, akhirnya yang terjadi apa? Masih ada yang miskin, masih ada yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ya, dan juga aspek-aspek yang lain seperti itu, Mas. Nah, terakhir Bung, apakah fenomena kelangkaan LPG 3G ini sangat dirasakan masyarakat? Ya, ini merupakan dampak dari kebijakan liberal. Kalau emang seperti itu, gimana solusinya, Bu? Ya, ini jelas sekali kebijakan yang sangat-sangat liberal ya, bahkan kadang tidak masuk akal gitu ya. Coba bayangkan aja, kita mau membeli LPG itu kan bayar pakai uang kita, harus menunjukkan KTP. Ini ini kan logika mana yang masuk akal kan begitu. Padahal kita mau bayar loh ya, bukan minta loh ini. Bayar dengan harga yang ya katakan bayar mungkin 18, 20 atau berapa lah ya kan begitu ya. Itu bayar, itu mau gitu loh. Nah, wong mau bayar saja dipersulit ya dengan cara-cara yang harus pakai KTP dan sebagainya. Padahal perlindungan data pribadi itu juga sangat penting di negeri ini ya kan gitu ya. Nah, khawatir kita kan data-data itu juga nanti akan disalahgunakan. Nah, kan gitu ya. Dan kebijakan liberal ini nampak kenapa? Karena ada undang-undang yang memang undang-undang liberal gitu ya, liberal ya terkait dengan undang-undang minerba begitu ya. Nah, terus dulu kita punya minyak gas ya. Terus pertanyaan kita kemana minyak gas itu? Jangan-jangan dijual ke luar negeri kan begitu ya, diekspor. Nah, lalu kita beralih ke LPG ya dan sebagainya. Jangan-jangan nanti nanti semua pindah ke listrik ya. Giliran semua pindah ke listrik, listriknya mahal kan gitu ya. Terus mau apa Hmm. lagi coba ya? Nah, infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini. Nah, makanya eh, solusi yang paling fundamental itu adalah memperbaiki mindset terkait dengan pengelolaan negara dulu ya. Sebelum nanti kita bicara kepada solusi masalah ekonomi kan begitu ya. Jadi pengelolaan mindset negara itu kan melayani rakyat. Sekali lagi saya sampaikan. Jadi berkuasa itu adalah melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani penguasa. Itu mindset yang harus ditanamkan betul. Begitu juga para menteri. Buatlah kebijakan yang itu melayani dan memudahkan rakyat. Rakyat itu mau bayar loh ya bukan minta gratisan loh atau diskonan mau bayar jangan dipersulit sekali lagi ya khawatir kita itu kan doa-doa rakyat yang terdolimi itu kan akan menembus ke langit ya dan Allah akan mengijabahnya ya kemudian akhirnya apa rakyat memunculkan ekspresi dalam konten-konten di media sosial ya. Ada bayi bayi tabung ya. Jadi beli gas melon diantar pakai sepeda anak-anak kecil roda tiga itu kan ini ada bayi tabung. Kemudian ada oke gas ya. Bingung ya. Mana gasnya tidak Hmm. ada dan sebagainya. Ini kan ya Allah kan bisa jadi kebijakan yang zalim dan juga liberal gitu lah ya. Nah, makanya di dalam Islam sendiri kan mindset terkait dengan energi itu kan berkaitan dengan kepemilikan umum kan begitu. Milik rakyat. Bagaimana negara? Negara ini yang mewakili mengelolanya gitu ya. Nah, nanti ketika energi ini dikelola dengan baik, ya maka kemanfaatannya itu diberikan rakyat. Kalau nggak bisa gratis, ya dengan harga yang murah, ya kan? Artinya harga itu terjangkau, ya. Ya, katakan itu sebagai ganti biaya produksi lah, ongkos produksi gitu aja. Itu rakyat juga akan senang ya. Nah, sekali lagi mindsetnya itu yang perlu dibetulkan dan sekali lagi ini bukan masalah produksi sebetulnya tapi masalah distribusi. Nah, jadi jangan sampai kepemilikan umum ini energi ini yang itu harusnya dinikmati oleh semua rakyat ternyata apa karena ada masalah distribusi rakyat nggak bisa mengaksesnya.
Jadi makanya yang perlu dibetulkan apa? Ya sistem negaranya itu harus dibetulkan. Ya, selama sistem negaranya pakai demokrasi, itu akan melahirkan liberal, ya aturan yang liberal dan kebijakan liberal. Selama juga ekonominya masih pakai ekonomi kapitalis, maka juga akan liberal. Ya, kenapa? Karena energi akan dikuasai oleh sekelompok pemilik modal, bahkan juga swasta asing kan gitu ya. Dan akhirnya apa? Penguasa ini seolah-olah berbisnis dengan rakyat. Nah, ini keliru gitu loh, ya. Justru penguasa hadir itu untuk melayani rakyat. Makanya inilah yang sebetulnya pengaturan di dalam ekonomi Islam dan juga politik Islam yang perlu kita juga kaji. Ini juga sebagai solusi bagi rakyat, ya, sehingga rakyat itu punya jalan keluar gitu loh. Ya kalau ada masalah LPG, ya kelangkaan, oh ini masalah karena ekonominya masih mengadopsi ekonomi yang kapitalis. Jadi perubahan yang lebih baik itu ya kepada sistem politik yang Islami dan juga sistem ekonomi yang menyejahterakan itu ekonomi Islam, ya. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bung Hanif atas pemaparannya. Semoga membawa manfaat juga buat kita semua. Dan tentu saja pemerintah, ya kita harapkan segera menuntaskan krisis ini ya. Dan memberi ayah atau melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Semoga Bung Hanif sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semuanya mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.